Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh kembali lagi dalam ibadah online bersama Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai kami, sertai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita mau baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia Tuhan. Adik-adik pasti sering merasakan kasih karunia Tuhan sehari-hari. Misalnya hari ini adik-adik diberi nafas kehidupan, diberikan kesehatan, juga orang tua yang mengasihi adik-adik itu termasuk kasih karunia Tuhan loh. Tapi ada kasih karunia yang paling besar loh adik-adik dari Tuhan. Apa ya kira-kira adik-adik tahu nggak? Coba dipikirkan bersama-sama. Kasih karunia Tuhan yang terbesar. Apakah itu? Iya, kasih karunia Tuhan yang terbesar adalah Tuhan menebus dosa kita. Adik-adik tahu kan di mana Tuhan menebus dosa kita? Tuhan menebus dosa kita di atas kayu salib. Seharusnya siapa yang menerima hukuman itu? Kitalah manusia berdosa yang menerima hukuman itu loh adik-adik. Tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan, Tuhan mau menggantikan kita dan mau menebus dosa kita. Mengapa ya Tuhan begitu baik kepada kita? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya, termasuk kita manusia. Kita dikasihi sehingga kita diselamatkan juga oleh Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan memiliki kekuatan yang terbesar yang bisa melepaskan kita dari iblis. Itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan kepada kita. Lalu, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, apa yang harus kita lakukan untuk membalasnya? Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh kalau pengorbanan Tuhan tidak akan sia-sia. Yang kedua, kita harus setia kepada Tuhan.
Adik-adik, bagaimana ya caranya setia? Kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan yang sesuai kehendaknya. Misalnya, kalau akhir-akhir ini mungkin adik-adik sudah bosan sekali di rumah. Banyak yang mengeluh, bahkan meminta untuk mama papa supaya bisa jalan-jalan. Tapi adik-adik percaya deh sama Tuhan. Kalau itu yang terbaik dari Tuhan. Kita harus bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah. Nah, yang ketiga adalah adik-adik harus ikut memberitakan firman Tuhan. Bagaimana caranya memberitakan firman Tuhan? Yaitu dengan perilakunya adik-adik, dengan sikapnya adik-adik. Misalnya, kalau sudah banyak waktu di rumah, tidak banyak waktu juga untuk main game ya. Kita harus sering membantu mama papa dan juga sempatkan waktu untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Itu termasuk dalam menyenangkan hati Tuhan juga loh. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan hari ini, Tuhan mau menyampaikan kalau Tuhan ingin kita hidup bahagia bersama Tuhan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahagia bersama Tuhan berarti kita melakukan yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan senang sekali kalau melihat kita bahagia. Tidak seperti iblis, dia akan menjadi jahat dan tidak senang kalau lihat kita bahagia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena kasih karunia-Nya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita boleh bersama hidup dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan. Ajari kami juga untuk bersyukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan agar wabah virus corona segera berakhir. Kami rindu Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan dan bertemu kembali pada ibadah sekolah minggu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.